Halo anak-anak Maktri, apa kabar? Bagaimana belajar di rumahnya? Ada yang udah bosan? Ada yang udah mau sekolah? Teacher Evelyn harap semua kalian dalam keadaan sehat dan untuk saat ini teacher harap kalian tetap stay di rumah, tidak pergi kemana-mana dan tetap semangat untuk belajar. Kita sama-sama mendoakan agar situasi ini cepat membaik ya. Anak-anak Maktri, hari ini kita akan memasuki ke pembelajaran yang kedua. Ayo semuanya dibuka bukunya, halaman 35 sampai dengan 39. Topik kita hari ini yaitu halaman 35 sampai halaman 39. Di halaman 35 kita akan belajar ayo mengamati, dan dari sini ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Tapi terlebih dahulu Teacher Evelyn akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Maktri bisa mengelompokkan teman putra dan teman putri. Nah, apa itu putra, apa itu putri? Sebentar lagi Teacher Evelyn akan jelaskan ya, nak. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kamu diminta bisa melengkapi kalimat sesuai dengan cerita fabel. Nah, mungkin di antara kamu masih banyak yang belum mengerti apa itu fabel. Hari ini Teacher Evelyn akan coba menjelaskan ke kamu ya, nak ya. Yang pertama Teacher akan menjelaskan ke kamu terlebih dahulu apa itu yang disebut putri. Nah, putri itu sama artinya juga dengan perempuan. Perempuan disebut juga dengan putri. Nah, kalau di kelas Maktri itu bisa Leticia, Giselle, Rianti, Mona, Erika, Johanna, dan girls yang lainnya. Kalian di Maktri ada 11 girls kena. Nah, itu semuanya itu kategori putri. Dan yang laki-laki disebut juga putra. Kalau di Maktri laki-lakinya ada 16 ya. Oh bukan, ada 17, maaf teacher salah. Benny, Dalvin, Jeremy, Muara, Brian, Amos, Pasca, Immanuel, dan semua boys, Sam dan teman-temannya, kalian itu disebut putra atau laki-laki. Sampai di sini mengerti kan siapa saja putra, siapa saja putri. Coba teacher mau tanya, kalau Teacher Evelyn punya anak perempuan namanya Sean, itu kategori putra atau putri? Teacher Evelyn punya keponakan yang bernama siapa ya? John. Itu laki-laki atau perempuan? Putra atau putri? Coba dijawab. Udah bisa membedakannya karena? Nah, sekarang kalau kamu sudah bisa membedakan apa itu putra, apa itu putri, kita coba dulu membuka buku halaman 36. Di situ kamu boleh lihat ada beberapa nama siswa yang bermain dan kemudian akan diminta untuk mengelompokkan yang mana putra, yang mana putri. Di bagian bawah akan ada tabel yang harus kamu isi. Tuliskan nama temanmu pada tabel di bawah ini, anggota putri dan anggota putra. Ini bukan berdasarkan gambar ya nak, tapi temanmu. Siapa saja temanmu ya, boleh satu kelas, boleh teman bermain juga bisa ya. Teman bermain di komplekmu juga bisa. Setelah kamu sudah mengisinya, sudah tahu cara mengisinya, anggota putri siapa aja, anggota putra, kita akan lanjutkan ke halaman 37. Di halaman 37, kita akan membaca sebuah fabel yang berjudul Ulat Bulu dan Kupu-Kupu. Teacher mau kamu bisa membacanya dengan intonasi yang jelas. Bisa ya nak ya? Anak Maktri semua hebat loh. Teacher anggap kamu bisa membacanya ya nak ya. Ulat bulu dan kupu-kupu. Nah, setelah itu
kamu diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat sesuai dengan cerita yang tadi yang halaman 37. Oke, coba dibuka halaman 38. Nah, kamu diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat sesuai cerita. Nah, sebelum kamu melengkapinya, Teacher Evelyn akan menceritakan sedikit tentang a fable. Nah, anak-anak Maktri, fable ini adalah cerita yang menceritakan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi, ini menceritakan kegiatan hewan yang seolah-olah mereka berperilaku seperti manusia. Nah, fabel ini juga bisa disebut cerita moral karena pesan yang berkaitan di fabel itu menyampaikan moral kepada kita si pembaca. Apa itu pesan moral? Pesan moral itu adalah seperti nasihat yang disampaikan kepada pembaca. Karena nanti ketika kita membaca fable, nanti di situ akan ada sifat yang jelek dan sifat yang baik. Nah, tentunya dari cerita fabel ini kita diminta untuk belajar untuk seperti sikap yang baik. Nah, untuk sikap-sikap atau sifat yang tidak baik jangan ditiru. Nah, seperti itu. Nah, dari fabel juga anak-anak Maktri bisa menyampaikan nasihat apa yang diceritakan lewat fabel tersebut, lewat cerita itu. Apa nasihatnya untuk para pembaca? Nah, seperti itu ya nak ya. Misalnya supaya kita tidak sombong, atau supaya kita selalu menolong sesama, atau juga bisa nasihatnya supaya kita menghormati orang tua, atau bisa juga nasihatnya misalnya tidak boleh rakus, tidak boleh ceroboh dan lain sebagainya. Atau bisa juga supaya kita menghargai teman. Ada banyak nasihat yang diceritakan, yang disampaikan lewat cerita fabel. Oke anak ya. Nah, setelah itu dalam fabel ini, dalam cerita fabel ada yang disebut tokoh. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita. Jadi kalau di dalam fabel itu tadi cerita tentang hewan karena jadi pelakunya itu adalah hewan-hewan yang berperan di dalam cerita itu. Nah, seperti cerita kita tadi itu ulat bulu dan kupu-kupu. Nah, siapa tokoh ceritanya? Tentunya adalah hewan yang ada di cerita itu. Siapa saja itu? Kupu-kupu dan ulat bulu, seperti itu. Nah, latar itu adalah tempat-tempat di mana cerita itu terjadi atau diceritakan. Karena ini tentang fabel, biasanya latarnya atau tempatnya itu di alam ya, bisa di hutan, bisa di kolam, bisa di sungai, seperti itu. Oke, anak Maktri. Nah, kalau sudah, sekarang Teacher Evelyn ajak kamu untuk mengerjakan ayo berlatih di halaman 39. Nomor 1. Bacalah kembali fabel ulat bulu dan kupu-kupu. Baca kembali anak ya, untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2, kamu harus baca ceritanya lagi anak ya. Kemudian nomor 3, kamu disuruh lingkarilah anak laki-laki yang terdapat pada gambar. Tentunya kamu sudah bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan, atau mana putra, mana putri. Oke, itu saja yang mau teacher sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Teacher Evelyn harap kamu tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan selalu berdoa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.